Yohana ini termasuk anak hits nih. Oh, Diperhatikan setiap anak binjai buat event atau buat acara, Yohana ada. Yohana dan geng-gengnya pasti selalu ada. Oh my god. Bener kan? Bener kan? Iya, Di mana ada acara pasti kalian ada. kebanyakan ya. Sebenarnya, iya. Semua orang juga gitu sih Bang kalau tadi binjai ini. Enggak, kalian aja. Oh ya kali aja. Enggak. Memang rata-rata ada sih, ada. Enggak. Itu positif sih. Jadi maksudku adalah berarti kalian mensupport Iya. apa yang dibuat anak binjai, kalian hadiri kan? Karena itu yang lagi dibutuhkan anak binjai kan. Ya sekalian kayak mana ya Bang? Memang dari dulu hobinya ya bersosial gitu kan, kawannya banyak gitu. Terus ya rata-rata memang kayak di binjai-binjai ini pun kafe-kafe binjai juga yang mana pada kenal kan, yang punya segala macam, minta istilahnya kalau apa pasti ngabarin gitu kan. Kayak ada acara-acara apa pasti ngabarin. Itulah bentuk kalian support ya. Iya, Dan datang. dateng. Walaupun sampai datang, aku nggak nonton. Dan Iya. handphone gitu. Enggak lah. Foto-foto? Foto. Kalau story itu wajar. Dan itu wajib. Menandakan kalian masih eksis. Oh, kita kan belum follow-followan di Instagram. Oh iya ya? Ya, Bang, iya. Jadi Bang bisa lihat story Yohana. Jadi itu bentuk kepedulian kalian sama anak binjai apa sama binjainya? Sebenarnya sih sama binjainya juga. Cuman karena kami tuh pada kenal gitu rata-rata, jadi kayak ya udah support aja. Apalagi kan kayak temen Yohana nih satu circle punya band kan. Nah mereka kan ya udah temen ya nggak mungkin kan kita temen kita ada acara buat acara kita nggak datang gitu. Jadi udah kayak ngadirin lah support gitu. Ikut serta di situ, ngerame-ngeramein lah kan. Yohana pernah, berarti nggak pernah merantau ya di binjai Nggak aja? pernah, sama sekali nggak pernah. Cinta sama binjai? Kita kan putri binjai. Karena ada putri binjai kita tanya, apa arti kota binjai bagi Yohana? Kota Binjai itu berasal dari kata Binjai. Jadi pohon Binjai itu di mana-mana dulu di kota Binjai ini. Gitu. Terus kalau menurut Yohana sih Binjai ini salah satu kota yang cukup aman. Terus kayak banyak sih gitu peninggalan-peninggalan sejarah di Binjai juga yang banyak bagus tempatnya, kayak misalkan stasiun kereta api gitu kan. Terus kayak kemarin pengadilan agama yang di dekat SMP Negeri 1. Cuma kan itu sekarang udah inilah, udah diganti. Terus kayak Cagar budaya. kayak cagar budaya. Cagar budaya di binjai ini ada apa aja? Kalau cagar budaya Tugu salah satunya. Terus kayak tadi stasiun kereta api itu kan udah cukup lama lah kan. Terus kayak misalkan tempat wisata Pasar Kaget itu kan salah satu juga dari Binjai nih, khas Binjai. Kalau misalkan untuk wisata kayak liburan atau apa itu kan kita agak ke arah ke Langkat kan. Tapi sih orang biasanya kalau misalkan itu dia kayak di Pantai SB apa segala macam. Terus kayak misalkan makanan khas Binjai itu kayak misalkan buah dia ada bengkuang. Terus dia jambu madu deli itu salah satu khas Binjai. Udah nggak rambutan lagi. Rambutan juga sih, cuma lagi nggak musim Bang. Sekarang jadi ciri khas binjai, buah ciri khas binjai, jambu madu. Jambu madu di mana-mana kan? Iya emang. Tapi emang enak sih, jambu madu emang enak sih. Berarti cagar budaya, Tugu stasiun. Iya. Dulu tuh lah pengadilan agama kan, cuman Pengadilan udah. agama. Ini Gardu. juga sih, iya, Ya kan? iya. Walaupun sekarang nggak ada. Udah banyak sih yang udah sedikit ini. Cuman Rumah Tengku Amir Hamzah. Nggak tahu. nggak tahu. Ayo. Rumahnya, Putri Binjai. rumah Tengku Amir Hamzah. Iya. Ayo. Jahat ya. Tahu Bang. Bang, udah tensin soalnya Bang. Jadi putri Binjai. Rumah Tengku Amir Hamzah itu di dekat Asia King. Kalau kita masuk dari lampu merah, Iya. kan langsung parkiran kereta sebelah kiri. Masuk kiri, sebelah kanan. Sekarang lagi ditutup pakai seng dan katanya mau dirubuh lah. Oh.
Dan ada lagi cagar budaya Cagar-cagar lain ya. ada nggak cagar budaya yang lain? Iya, Nggak tahu banyak ya? sih. Bang, udah lah bang. Banyak kali. Ketahuan nanti nih. Oke, yang lagi Hits. bukan, yang lagi pernah kami terdebatkan Hmm. dan endingnya juga nggak tahu di mana. Titik nol Binjai di mana? Titik nol Binjai. Titik nol Binjai. Stasiun nggak? Nggak pernah tahu sih bang. Dan emang nggak pernah ada. Ada lah titik Pasti nol ada Binjai. sih emang. Cuma di mana? Itu 2 titik tuh yang kami perdebatkan. Dua-duanya sama-sama kuat. Oh iya. Satu Tugu, Tugu ya. yang kedua Skycross yang dulunya apa? Gardu. Oh. Kenapa di situ dibangun Gardu? Karena dulu situ titik nol. Katanya. Ya, karena di depan-depannya sama Masjid Raya kan. Iya. Tuh. Satu lagi Tugu. Tugu. Cuman nggak tahu di mana yang kuat. Masing-masing Sebenarnya, punya argumen dan pembuktian sendiri. Karena emang nggak pernah denger sih bang titik nol Binjai. Baru ini. Kenapa tuh? Terbakar? Iya. Apa apanya bang? Aku naruh baterai. Oh iya. Terus ada kunci. Udahlah. Belagan. Belagan. Sakit sekali. Jangan di skip ya guys. Jangan di skip ini. Karena jahat sama Yohana. Oh. Walah. Puasa bang. Iya, puasa bang. Jadi guys, jangan naruh baterai di kantong. Tadi sama kunci. Baterai ini, baterai vape sama kunci. Ketika Ini ada dia mainan. tergesek, kan Nyonyok langsung. oh mak nanya ya. Insiden. Warak ya. Gara-gara cagar. Tapi kan jadi pengetahuan kan. Iya. Karena aku perhatikan beberapa anak Binjai juga kalau ditanya tentang Binjai, Sedikit pengetahuannya. Iya. Kebanyakan seperti itu. kenapa pohon Binjai dikatakan Binjai? Karena pohon Binjai itu kata Binjai. Iya, memang dari sana namanya Binjai. Emang itu udah akarnya kali loh. Aku pernah baca sejarah dan pernah nanya sama orang lama kenapa Binjai. dikatakan Binjai. Sebenarnya dari bahasa Karo. Sebenarnya Benje. Binjai artinya? Sore sampai di sini, tas siang sampai di sini. Oh gitu. Jadi dulu kan pusat perdagangan itu kan di sungai itu, yang sungai bisa nembus ke pangkat itu. Ah. Dari sungai itu letaknya di dekat titik besi itu, kata lapang Binjai itu. Nah, dulu di lapangan Binjai itu pernah dengar nggak kok pohon besar, Iya. pohon Binjai, Iya. kan bilang pohon Binjai. Iya kan? benar. Nah, orang Karo yang dari pegunungan, dari pelosok-pelosok itu jalan pagi bawa barang dagangannya, entah itu sayur-sayuran atau buah-buahan, nyampe di pohon itu sore, niatnya untuk beristirahat gitu. Oh, berarti ada sejarahnya ya. Makanya dibilangnya Benje, Binjai. bukan Binjai, Benje. Sekarang Binjai. Semua orang bilang Binjai. Benje. Benje. Jadi itu dari bahasa Karo sebenarnya. Jadi pohon itu dibilang pohon Binjai. Ini aku harus cari tahu sih. Binjai kota cukupnya aman lah, ya kan? Orangnya Sekarang asik-asik. udah berubah. Sekarang udah berubah. Keduanya Binjai nih? jadi kota gibah. Suka kali. Memang lah kota Ini gibah. poinnya nih. Ini poinnya nih. Memang lah kota gibah. Iya, Bener kan? Bener sih. Iya, bukan cuman orang sih. Ya aku pribadi juga gitu kan gitu. Kadang nggak pun gibahin orang. Iya. Kayak tadi kita. Iya sih, bener. Ini selalu kutanya nih, menurutmu gibah di Binjai ini, pergibahan ini bisa dihilangkan nggak? Sebenarnya nggak bisa bang. Kenapa? Bukan cuma di Binjai sih, semua orang juga pasti melakukan pergibahan.
Karena gini, kita duduk nih di satu meja, terus kita mau ngapain kalau nggak nyeritain orang? Terus main handphone kan nggak mungkin. Duduk kita kan harus kayak quality time. Ya otomatis kita ngebahas, mungkin ngebahas masalah lain tentang kehidupan apa segala macam. Ujung-ujungnya pasti nyeritain orang, Bang. Apalagi perempuan. Identik gue. Iya. Kalau perempuan nyeritain apa lagi? Nyeritain laki. Iya. Oh, nanti tuh Bang udah siap gibah nih kan di tongkrongan. Pulang bisa tuh dari handphone lanjut lagi. Karena belum puas hatinya. Tadi cuman Iya. Di end. Iya, kayak gini. Perempuan tuh. Ya laki-laki lah. Laki-laki fashion itu aja sih sebenarnya. Kalian komentari fashion orang juga? Iya. Kadang Bang mau nih kalau udah duduk kan agak nyeleneh nih kan gaya fashionnya. Kami tuh mau tuh langsung ngomong gitu, nunjuk. Cuman ya orangnya nggak denger gitu. Cuman kayak yang langsung keluar aja gitu dari diri. Emang kayak mana ya gitu. Sebenarnya gibah sih nggak salah. Ketika yang kita gibahin itu fakta. Oh gitu. Kalau nggak Karena benar? iya itu dia yang salah. Karena belum tentu yang kita dengar itu semua benar. Yang gitu. Ya kan? Langsung diceritain ya. Iya langsung diceritain. Terus kita tambahin ceritanya, aduh kena air. Terus yang denger nih, padahal yang istilahnya kalau yang ceritanya nge-head satu orang, ya kan, ke satu person, satu orang lagi. Terus teman-temannya denger, teman-temannya tuh ikut nge-head juga, nge-head person tadi, padahal dia nggak kenal latar belakangnya kayak mana. Cuma karena faktor lingkungan, jadi keikut deh membenci satu orang itu. Kebanyakan seperti itu sekarang. Dia nyeritain. Nggak gitu, ya ampun. Oke guys, ini kayaknya harus di skip. Ada poinnya tuh, isial kali. Ya ampun. Nanti hilangkan suaranya. Tapi mulutku tetap. Apa? Ya begitulah Bang. Ya itu kan aku cerita sih pengalaman pribadi kan. Pengalaman pribadi aku yang aku alami belakangan ini. Jadi kayak aku ngerasa tuh setahun yang lalu lah ya. Jangan ketawa terus lah. Setahun yang lalu tuh aku kayak ngerasa bener-bener gimana ya? Yang aku dulunya tuh ceria, aku dulunya atau kayak mana enak lah kita tuh kayak mengeksplor apapun dari diri kita tuh enak gitu. Cuman ketika aku ngejalanin satu relationship di 2020 ya kan udah keluar relationship. Di situ aku kayak ngerasain setelah kejadian semua, setelah permasalahan yang ada, ya aku tuh kayak ngerasain toxic relationship. Emang toxic relationship itu gimana? Gini Bang, jadi ketika kita ngejalin satu hubungan, kita kan kalau ngejalin satu hubungan tuh kemauan dua belah pihak kan, dan itu kan dua orang, bukan cuma kemauan dia. Karena aku tuh selalu kayak ngerasa dulu kalau bisa dibilang sih ya bucin Bang gitu, namanya juga perempuan kan, kalau sayang kayak mana. Terus aku tuh kayak ngerasa dia tuh senang nggak ya kayak gini, dia nyaman nggak ya aku kayak gini. Nanti aku nggak pernah berpikir aku nyaman nggak ya aku kayak gini gitu. Jadi di situ aku kayak ngerasa oh ya udah nggak apa-apa, aku ikutin terus kan, aku jalanin. Terus kayak hubungannya udah nggak sehat gitu. Kau nyari kenyamanan sendiri? Sebenarnya bukan nyari kenyamanan sendiri, memang nggak nyaman sih posisi pada saat itu gitu. Terus kayak aku tuh setelah udah selesai, masa sih kami tuh kayak ada ya pro kontra kan, terus kayak putus balik gitu gitulah. Udah sebenarnya udah nggak baik sih, udah nggak sehat hubungannya. Kayak abang tadi sih gitu, sebentar gaduh aja ini ya, berantem. Nah terus kayak aku tuh setelah udah kejadian semua, aku tuh kayak lebih ngenalin diri aku lagi gitu. Aku kayak maunya tuh apa, senang diperlakukan seperti apa, sedih diperlakukan seperti apa gitu kan. Nah jadi ya itu tuh dia nggak nemu kayak gitu. Jadi kau cari orang lain? Belum sih Bang. Sebenarnya enggak, ini kayaknya abang ada simpang siur. Enggak lah, aku nggak tahu. Aku tidak pernah mengkulik masalah asmara anak biji. Serius? Iya. Tapi kalau tentang musik korek terus. Iya. Cuman aku berpikir
Ini kan cerita dari versimu. Iya benar. Aku kan orang lain. Iya. Tapi aku tempatkan posisiku di laki-laki itu Iya. dengan cara pikiranku. Iya. Gitu. Iya. Makanya waktu kau cerita gitu kan aku menebak. Oh, kalau dia nggak nyaman sama aku, Berarti dia bisa. salah? Berarti kalau misalnya dengan karakterku seperti ini, ya kita sama-sama. Maksudnya gini. Yohana dengan pemikirannya sendiri, aku dengan Iya. pemikiran sendiri. Iya Dengan benar. Yohana merasa benar, aku juga merasa benar. Iya benar. Ya. Nah kalau misalnya Yohana nggak nyaman, aku nggak bisa nuntut Yohana harus nyaman. Iya. Dan aku juga nggak nuntut Yohana tuh harus bisa sama aku. Berarti kan mau nggak mau harus cari kenyamanan sendiri ke orang lain. Dan kalau itu terjadi di aku nggak masalah sebenarnya. Toh kalau misalnya tidak ada kenyamanan, pasti nggak ada kebahagiaan. Iya. Buat apa dipertahankan kalau nggak ada Benar. kebahagiaan kan gitu. Itu dia. Nah kalau misalnya Yohana yang mencari kenyamanan itu ya menurutku ya sah-sah aja. Fine aja. Tergantung caranya kan gitu. Iya. Caranya gimana nih? Karena kan emang cari kenyamanan berdua kan gitu. Jadi waktu sama dia chatting like lain. Iya, gitu. Ya aku memang benar gitu kan, tapi aku memang gak ada hubungan apa-apa bang gitu. Jalan nggak pernah yang dikatain. Itu yang bahaya, berarti di situ tak salahnya. Sebenarnya sih salah. Tapi gini bang, kan dua tuh, cowok selingkuh sama cewek selingkuh. Cewek selingkuh karena apa? Karena dia nggak bahagia sama pasangannya. Cowok selingkuh karena apa? Karena nafsu. Agak puas. Ya benar. Jadi kalau misalkan aku memang nggak, menurut aku sih aku nggak selingkuh. Cuman kalau memang menurut dia aku tuh selingkuh, ya gitu berarti. Kenapa aku bilang aku salah? Karena sewaktu kalian berhubungan, Yohana nih chatting dengan cowok lain, udah putus kalian pacaran, itu yang salah. Pacaran sama cowok itu. Yang chattingan tadi. Iya, tapi itu yang salah. Tapi nggak terbuktinya nggak. Tapi ada. kalau misalnya pacarannya sama laki-laki yang bukan itu beda cerita. Makanya itu. Anaknya juga entah di mana udah. Jadi ya udah, itu kan menurut versi dia bang, ya kan. Aku nggak tahu kok versi dia jauh. Iya, maksudnya versi yang masa lalu tadi loh. Aku nggak tahu. Aku kan mendengarkan cerita dari Iya. Ana nih kan gitu. Karena kalau aku memposisikan diri aku dia pasti juga marah. Iya benar-benar. Apalagi sempat jadi kan setelah itu putus nih, terus dia jadi bener. Jadi makin berarti salah. bener dong dia Iya, selingkuh itu gitu. dia. Tapi kan dia aku enggak. Berarti bukan jadian, Memang gak ada. nggak jadian Cuma sama, doang. nggak maksudnya nggak jadian sama laki-laki yang di chatting tadi. Enggak. Ya enggak sama sekali. Jadinya udah ngejauh karena ada problem di hubungan tadi, di dia putus, aku kan sama dia putus, ya udah. Yang sama cowok itu juga Oh, nggak ada. berarti banyak yang kau chatting berarti. Enggak, satu. Stoknya banyak berarti. Bang, aku bukan playgirl loh, set girl. Obrolan apa? Tapi itu Sebenarnya yang sekarang pacar yang sekarang. Aku tuh kenalnya baru. Maksudnya bukan karena pas aku berhubungan sama dia aku udah kenal, enggak. Ini pun yang sekarang ketemu di tempat sih, ketemu di salah satu kafe Medan. Oh, bukan karena dia. Enggak. Kok mikirin diri sendiri. Oke. Kebincut ya, Oke. kayak rayuan marketing wanita. Ya udah, jadi aku kenal sama yang sekarang tuh kenal dia karena di kafe gitu kan di Medan, pas lagi main-main gitu. Terus ketemu di situ. Ya udah. Ya awalnya aku nggak ada ini sih, cuman dia salah satu temennya temen aku gitu. Terus minta kenalin dong. Jadi aku tuh udah close total tuh akhir tahun kemarin bang. Problem di 2020 tuh aku udah tutup semua, ya kan? Karena menurut aku sih ya udah nggak apa-apa sih pelajaran gitu ke depannya. Jadi aku lebih paham kayak mana gitu kan, jalani suatu hubungan tuh kayak mana. Jadi yang diperbaiki itu apa? Satu kayak itu tadi keinginan kan, istilahnya kenyamanan hati, terus kayak sifat ego masing-masing. Terus karena kan kita di hubungan bukan kayak mana sih masalah yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, bukan cari ini salah kau gitu. Enggak, ini bukan salah aku, ini salah kau. Jadi itu yang terjadi dulu.
selalu cari kesalahan terus. balik lagi, Iya, hah? balik lagi. Balik lagi. Kenapa bang? Satu kan masih ya udahlah gitu kan. Mungkin dia bakal jadi gitu bang. Toxic relationship itu kan kita tuh perempuan selalu mikir ya udah aku bertahan dulu deh, bertahan. Oh, itu maksudnya toxic. Bertahan. Padahal kita nggak sadar gitu bang. Diri kita juga udah kayak bukan diri kita sendiri gitu, bukan keinginan hati kita. Cuman karena kita masih ya namanya juga masih sayang gitu kan. Ya udah bertahan dulu. Berharap suatu saat dia bakal balik kayak pertama kenal nih, yang lagi manis-manisnya, yang lagi berbunga-bunganya. Padahal dia yang sekarang itulah dia yang sesungguhnya. Itu sih kalau menurut Pacaran Yohan. kalau menuntut sesuatu untuk berubah nggak bisa lah. Iya. Cuman itu yang beda versi. Gak tentu berubah. Jadi Enggak. berkomit. Terus ya jangan cari kesalahan gitu. Maksudnya gini loh, kalau emang aku salah kasih tahu, ya udah kita sama-sama perbaikin ayo gitu. Jadi maksudmu dia ada komitmennya gitu. Ya komit status gitu. Bang itu aku nggak tahu sih, itu kan dianya gimana ya. Cuman kalau aku sih memang kalau pacaran tuh menurut aku kayak udah ya udah aku tuh udah komit sama kamu gitu. Ke depan ya bakal jalanin, mau baik buruk kayak mana pun dijalanin terus gitu kan. Jadi dari situ aku tuh kayak ngerasa oh aku nih butuh healing sendiri deh gitu bahasanya. Aku tuh butuh healing sendiri. Terus kayak aku tuh ngerasa bukan yang ngehilangin luka batin itu bukan teman-teman aku, bukan orang tua, tapi aku sendiri gitu. Yang bisa nyembuhin aku sendiri sama Tuhan yang nyiptain.